Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tugas pembelajaran pembuatan video pembelajaran dalam rangka eh, pekerti oleh pemateri Dr. Syihabuddin. Mohon izin Dr. Syihabuddin. Saya Andri Kapuji Kaharian, peserta pekerti periode Juni 2022. Ini terkait strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Ya, tujuan khusus pembelajaran menjelaskan strategi, motivasi belajar, tuntutan belajar di perguruan tinggi. Definisi sedikit nih, strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Pembelajaran sendiri ini dikutip dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 12 adalah proses interaksi antar mahasiswa dengan dosen, antar peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Kalau dosen itu sendiri ya, dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 14, dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, ini yang penting nih, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Itu tadi kualifikasi dosen. Sedangkan mahasiswa tertuang dalam undang-undang ya nomor 12 tahun 2012 peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi. Nah, ini dalam pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis yang bersifat interaktif dan komunikatif antara dosen atau peserta atau pendidik dengan mahasiswa atau peserta didik di kelas. Ini ya kutip dari Zainal Arifin ya. Nah, ini sedikit terkait dengan beberapa sumber strategi pembelajaran. Nah, ini pentingnya strategi pembelajaran. Memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran, mencapai tujuan pembelajaran sudah pasti ya, menarik minat, jadi kita sebagai fasilitator ya memberikan menarik atau menuangkan atau menggali apa sih minat dari peserta didik, dan juga memotivasi, mendorong sudah pasti ya, menggerakkan, membimbing dan mengerahkan peserta didik untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Nah, ini macam-macam strategi ya, ada inquiry, ekspositoris, berbasis masalah, kooperatif ya, dan juga meningkatkan keterampilan berpikir. Ini karakteristik proses pembelajaran. Dalam suatu proses pembelajaran ya, ada interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang ya. Kalau menyenangkan dah, kalau saya sendiri harus wajib nih ya, jadi harus senang dulu. Motivasi peserta didik untuk aktif ya, memberikan ruang yang cukup ya. Ini kalau menurut Bloom dan Cartwright ya, ada kognitif, terus psikomotor, afektif ya. Nah, ini analisa hasil kerja yang rendah bisa saja kenapa belum menguasai materi, struktur yang tugas yang sulit, konsekuensi negatif untuk pelaksanaan tugas, jarang berlatih. Nah, ini penting nih. Untuk itu ya, fungsi motivasi dalam belajar ya, motivasi adalah suatu yang paling mendasar yang harus ada dalam proses belajar, karena hasil belajar akan optimal bila ada motivasi ya. Kalau udah senang ya udah selesai semuanya, karena senang, jadi nggak terasa waktu, nggak terasa. Nah, ini cara menumbuhkan motivasi ya, bisa aja banyak ya, memberi angka, memberi hadiah, kompetisi ya, ego involvement, menumbuhkan kesadaran diri dalam mahasiswa bahwa pentingnya sekolah atau mencari ilmu yang bermanfaat ya. Memberi pujian, nah, ini sekedar cuman hanya mungkin simple, hanya wah pertanyaan yang bagus atau jawaban yang menarik yang dapat kita diskusikan dengan teman-teman semua, ini akan menimbulkan ya kebesaran hati sehingga termotivasi.
Ini kompetensi yang dikembangkan ya, menguasai struktur, konten, terus bagaimana belajar mahasiswa tentang konten mata kuliah. Dosen mengenali pengetahuan tertentu, ya. Terus dosen dapat mensintesis dua pengetahuan dengan cara analogi, ilustrasi, ya. Bisa dijelaskan, didemonstrasikan. Ini membangun lingkungan belajar agar termotivasi ya. Jadi di kelas atau di dalam suatu proses itu harus menarik ya. Terus dan juga mungkin dihubungkan dengan dunia IT ya, menyiapkan kelas kecil, kelas besar, jadi supaya kondusif dan menarik. Yang penting menarik nih peserta didiknya sehingga tidak bosan. Ini ada ARS model ya, attention, relevance, confidence, satisfaction ya. Nah, ini untuk apa? Untuk merangsang minat dan perhatian mahasiswa ya. Humor ini apa zaman sekarang ya, itu sangat-sangat unik peserta didik kita. Ini confidence, jadi menimbulkan percayaan diri ya terhadap mahasiswa dengan berbagai cara ya, karena generasi sekarang ini generasi apa nih, Z ya, atau mungkin alpha ya. Jadi ya, kita harus sangat-sangat dituntut untuk kreatif. Kalau saya sendiri generasi menuju milenial waktu itu. Nah, ini kepuasan, gunakan pujian secara verbal ya, yang seperti tadi ya. Wah, bagus sekali jawabannya. Ini pendekatan yang lain untuk membangun motivasi ya, empati ya, terus jelas ya, budaya bertanggung jawab. Jadi simpulan ya, motivasi disesuaikan dengan kondisi, bidang dan tingkat kesulitannya dihadapi peserta didik ya, kemampuan dimiliki dan tujuan yang ingin dicapai. Nah, ini 3 kebutuhan tinggi ya, mendidik, pengajaran, penelitian dan pengabdian. Dan pasti ada tridharma perguruan tinggi sudah sangat melekat ya di khususnya para dosen atau pengajar. Ya, sehingga dari singkat rangkuman atau penjelasan terkait dengan motivasi, jadi pendidikan sepanjang hayat untuk terus mengembangkan kematangan diri dan memaksimalkan pengabdian kepada Tuhan. Jadi ya lillahi ta'ala ya, lillahi anta masyudi warito kamatu, dia kalau di saya khususnya itu ya semua ini hanya untuk Tuhan gitu, dan hanya ridhonya aja yang kita atau didambakan. Evaluasi sebagai dosen pembimbing akademik, jadi kita contoh rencana akademik bersama mahasiswa ya, sehingga kesepakatan bersama itu di awal. Jadi secara mandiri diajak berpikir sehingga betul-betul tujuan bersama gitu, dengan menyadari dari awal. Ya itu mungkin dari rangkuman atau tugas Dr. Syafuddin. Terima kasih banyak nih Pak Dokter atas materinya. Terus ini sangat menginspiratif dan mungkin bisa meningkatkan knowledge saya, yang improvement saya di kedepannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas, sehat selalu.